Hidayah. Iya, pada kesempatan berbeda ini kita telah bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita untuk menjalankan rutinitas setiap malam minggu, dan di mana pada malam ini juga kita memperingati atau mengenang 2 tahun wafatnya Mendiang Mulia Bakti Jinadamo Mahathira. Bapak Ibu, Mas Warga berbahagia, apakah di sini semuanya sudah bertemu dengan dia? Ada yang belum pernah ketemu? Ada yang belum pernah ketemu? Ya, sudah berkunjung ke sini berapa kali? Sering. Mampir aja. Ya. Pada malam hari ini kita mengenang guru besar kita yang mulia Bakti Jinadamo. Kenapa kita memperingati atau mengenang? Karena kita tahu dedikasi atau apa yang diberikan Eyang tentunya merupakan jasa besar bagi perkembangan agama Buddha, khususnya di Pulau Sumatera, yang dimana kita ketahui bahwasanya masa kecil Eyang Jinadamo Mahathira ini merupakan bukan penganut dari agama Buddha atau non-Buddhis. Masa kecilnya Eyang bukan seorang penganut agama Buddha. Nah, kenapa kok tiba-tiba menjadi tertarik atau bergabung dengan agama Buddha? Pada masa kecil Eyang itu sering berkunjung ke candi-candi besar di Pulau Jawa seperti Borobudur, Prambanan, Candi Sewu, dan masih banyak candi yang dikunjungi. Karena kekaguman ini, Eyang itu penasaran kenapa tempat ini candi ini dibangun, untuk apa, fungsinya itu apa. Nah, dari situ muncul penasaran, ingin mengetahui kok bisa bangunan ini begitu megah. Eyang Jinadamo yang pada masa kecil dikenal dengan masa mudanya itu namanya Sunardi. Nah, tempat tinggalnya itu di daerah Simo, Kabupaten Boyolali. Mungkin ada dari sana atau mungkin ada yang dari Boyolali tahu lah Simo itu di mana. Nah, Sunardi ini penasaran dengan bangunan candi ini. Nah, rasa penasaran ini terjawab dari majalah yang dia baca pada waktu itu. Ada majalah namanya lembaran majalah, lembaran minggu, ada minggu-minggunya. Dari situ majalah ini berisi tentang perkembangan agama-agama besar di Indonesia. Salah satunya di situ ada agama Buddha. Nah, ketertarikan dari yang tadinya penasaran dengan bangunan candi itu jadi tahu, jadi mengerti bahwasanya candi-candi ini milik agama Buddha. Selang beberapa lama, pemuda Sunardi bertemu dengan Sukong. Yang pertama kali itu bertemu di mana? Ada yang tahu? Pemuda Sunardi ini pertama kali bertemu dengan Sukong di mana?
sama sekali belum pernah masuk. Nah, di situ pertama kali pemuda Sunardi atau Eyang bertemu dengan Sukong atau Bante Asin di Narapita. Nah, pertemuan berikutnya terjadi di Bandung, tepatnya di Harawi Maladharma. Nah, dari situ Bante Asin menunjuk beliau sebagai salah satu upasaka dan mengikuti jejak Bante Asin pergi sana kemari membabarkan dharma. Selang beberapa lama, karena Bante Asin ini melihat potensi, melihat bahwasanya ada potensi bahwasanya Sunardi ini bisa memiliki satu bekal yang dimana nantinya bisa membantu Bante Asin menyebarkan Buddha Dharma di tanah Nusantara. Nah, Bante Asin ini membujuk dan membujuk, bahkan sampai 6 tahun baru Sunardi ini pada saat itu memutuskan untuk menjadi samanera karena bujukan terus menerus, akhirnya tergugah untuk menjadi samanera di bawah bimbingan langsung Bante Asin di Narapita dengan nama samanera Dhamma Susio. Nah, karena pada saat itu biksu yang ada di Indonesia sangat-sangat sedikit, tentunya Bante Asin menginginkan bahwasanya samanera Dhamma Susio ini untuk menjadi seorang biku atau biksu. Nah, pada satu kesempatan pertepatannya bulan Waisak pada tahun 1970, samanera Dhamma Susio ini dipasang pada di Candi Borobudur bersama 4 samanera lainnya. Upasang pada pertama yang dimana pada saat itu berlangsung upasang pada sebanyak 5 orang biksu. Nah, setelah beberapa saat menjadi seorang biku, Bante Jinadharma ini pergi untuk berlatih ke Thailand. Nah, di Thailand inilah Bante Jinadharma banyak belajar kedisiplinan, belajar meditasi, belajar wilayah banyak sekali. Setelah pulang ke Indonesia, Bante Asin menugaskan Eyang Jinadharma ini untuk membina wilayah Sumatera Utara, Riau, Aceh, dan Sumatera Barat. Nah, karena itulah Eyang Jinadharma ini banyak menghabiskan waktu di daerah Sumatera ketimbang di daerah-daerah kelahiran beliau di Jawa sana. Nah, karena ketekunan serta kerja keras bahkan membina tanpa lelah, kita mengenal jasa besar dari Eyang Jinadharma ini tentunya terkhusus di tanah Sumatera ini. Untuk itu ketekunan serta kerja keras beliau itu patut kita jadikan contoh, patut kita jadikan teladan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Eyang Jinadharma tidak pernah mengenal kata lelah. Perjalanan ke daerah-daerah, baik ke kota, baik ke daerah-daerah terpencil, bahkan beliau sering
Beliau itu menjadikan suatu kewajiban. Pelayanan umat itu dijadikan suatu kewajiban. Karena apa? Beliau punya cinta kasih, welas asih. Berkat dukungan Bapak Singgara tadi, beliau membina umat dengan penuh kesabaran, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kebesaran hati. Yang di agama ini tidak pernah yang namanya ingin merepotkan orang lain. Beliau sering melakukan perjalanan sendiri menggunakan kendaraan-kendaraan umum. Bahkan mungkin ke Medan, ke sini itu sering menggunakan kendaraan umum bis. Ke Aceh, ke Sumatera Barat, ke Kepulauan Riau, sering kali pergi tanpa ada dayana atau yang membantu. Beliau sering melakukan perjalanan sendiri karena tidak mau merepotkan orang lain. Saking besarnya cinta kasih dan welas kasih inilah kita kenal beliau memiliki dedikasi yang besar terhadap perkembangan agama Buddha. Bapak Ibu, umat Islam yang berbahagia, 2 tahun kita telah kehilangan guru besar kita, yang dimana kepergian beliau ini juga menyisakan duka tentunya bagi kita semua. Kalau yang sering bertemu dengan Eyang, karena baik yang luar biasa, karena beliau tentunya punya nasihat-nasihat yang terus kita lestarikan sampai hari ini. Ada satu nasihat yang sering beliau sampaikan, yang dimana beliau pernah mengatakan, jangan percaya dan terima bersih apapun perkataan orang, baik itu orang kepercayaan sekaligus. Tetapi kita harus membuktikan apa yang diucapkan itu. Nah, kenapa yang mengatakan demikian? Karena kita tidak tahu orang yang menyampaikan itu yang disampaikan ini benar atau tidak. Kadang-kala kita hanya percaya saja apa yang disampaikan, tanpa kita mengetahui bahwasanya perkataan itu benar atau tidak. Kepergian Eyang Jinadamu ini mengingatkan kita kembali bahwasanya semua akan berakhir pada kematian. Nah, tentu selagi kita masih punya tenaga, selagi kita masih muda, selagi kita masih kuat, mari kita lestarikan apa yang pernah Eyang berikan untuk kita semua. Warisan-warisan dharma yang diberikan Eyang kepada kita jalani, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Eyang sering menekankan bahwasanya moralitas itu penting sekali. Moralitas yang mana? Umat Buddha yang darawasa rumah tangga memiliki paket sila ada berapa? Ada 5. 5 ini saja ketika dijalankan dengan sungguh-sungguh bisa membawa kita ke alam yang lebih berbahagia. Bahkan surga sekalipun kita bisa raih hanya menjalankan 5 sila. Eyang Jinadamu itu menekankan itu. Praktik moralitas. Bahkan di buku perintah pun sering kalau kita meminta tuntunan disarankan pada Bante ada mengatakan, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Silena Subatiyanti, silena boga sapada, silena
praktik moralitas itu dijalankan dengan baik dan benar. Bahkan beliau semasa hidupnya juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan meditasi. Ada yang pernah ikut? Ada yang pernah ikut? Belum ada ya. Semoga nanti ada kesempatan. Sehari ada kesempatan, jangan 3 hari, 1 minggu, 1 bulan. Kalau ada kesempatan, jangan praktekkan, ikut pelatihan-pelatihan seperti itu. Dengan itu kita melestarikan praktek-praktek yang sering dijalankan oleh Eyang Jinadamu. Samanya itu kalau nggak salah 2 atau 3 kali bertemu beliau. Terakhir tahun 2019. Eyang Jinadamu memiliki dedikasi, pengaruh peran yang luar biasa, seperti yang saya sampaikan tadi, khususnya di daerah Sumatera. Eyang Jinadamu kita kenal sebagai sosok yang besar. Karena apa? Beliau memiliki pengaruh, bahkan penghargaan banyak di bawah beliau. Untuk itu kita sebagai penerus, sebagai ujung tombak bertahannya agama Buddha, kita praktikkan apa yang pernah diajarkan oleh beliau. Pada malam hari ini kita mengingat kembali apa yang pernah Eyang Jinadamu berikan untuk kita. Jadi itu sedikit yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga nanti apa yang pernah Eyang berikan untuk kita, ajarkan untuk kita, semoga kita bisa mempraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat